Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Metode Cummins pada pengelompokan data kepadatan penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irma Sumiati dari program Studi Teknik Informatika Teknik IKMI Cirebon angkatan tahun 2018. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penduduk diartikan sebagai suatu kesatuan organisme yang terdiri dari individu. Individu yang sejenis yang mendiami suatu daerah dengan batas-batas tertentu. Menurut ITB Central Library, penduduk atau population adalah semua orang yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Topik yang akan penulis bahas pada penelitian ini yaitu machine learning dan menggunakan unsupervised learning. Penelitian ini untuk mengklasterkan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin. Machine learning mampu mempelajari sejumlah data sehingga dapat menghasilkan suatu model untuk melakukan proses input-output tanpa menggunakan kode program yang dibuat secara eksplisit. Topik ini sangat mampu untuk mengelompokkan data penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Majalengka dengan menggunakan algoritma Cummins. Selanjutnya, berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul Evaluating Student Performance Using Cummins Clustering pada tahun 2013, menggunakan algoritma Cummins karena dinilai dapat dengan cepat dan efisien membantu memantau perkembangan kinerja mahasiswa di suatu instansi pendidikan. Oleh karena itu, menggunakan algoritma Cummins clustering kita dapat mengetahui nilai terbaik pada jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Majalengka. Kajian yang akan penulis usulkan yaitu mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka meliputi kecamatan dan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Tujuan utama dan penelitian ini yaitu untuk mengelompokkan penduduk di Kabupaten Majalengka berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Banyak peneliti mengenai data penduduk, namun sedikit peneliti yang mengenai pengelompokan data penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin menggunakan algoritma Cummins. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian di sini saya mendapatkan 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana cara pengelompokan data kepadatan penduduk menggunakan algoritma Cummins di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Sdukcapil. Dan yang kedua, berapa nilai klaster yang terdapat pada data kepadatan penduduk menggunakan algoritma Cummins. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini, saya juga mendapatkan 2, yaitu yang pertama, untuk mempermudah pengelompokan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Majalengka menggunakan metode Cummins clustering. Dan yang kedua, untuk mengetahui nilai klaster pada data kependudukan dengan menggunakan algoritma Cummins. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis di sini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan manfaat secara praktis di sini ada 2, yaitu yang pertama, mempermudah pegawai dalam pengelompokan data penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin. Dan yang kedua, sebagai bahan penambah pengetahuan dan wawasan sebagai penelitian dalam implementasi metode Cummins clustering. Dan yang selanjutnya yaitu di sini ada batasan penelitian. Yang pertama di sini ada dataset. Menggunakan machine learning dan data ini merupakan private dataset. Dan yang kedua, software. Tools yang digunakan yaitu RapidMiner. Dan yang ketiga yaitu hardware. Spesifikasi laptop yang saya gunakan yaitu Windows 10 versi 2004. Untuk selanjutnya itu di sini ada kerangka berpikir.
Kerangka berpikir di sini menggunakan topik machine learning. Machine learning di sini terbagi menjadi dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning di sini terbagi SPM, NBY, KNN, dan C45. Untuk unsupervised learning di sini terbagi menjadi K-means, K-moderate, SOM, dan C-means. Sedangkan algoritma unsupervised learning melakukan clustering, pengelompokan data. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode K-means. Dalam algoritma K-means, hasil penelitiannya di sini yaitu berbentuk performance dan data ini termasuk data privat. Untuk selanjutnya yaitu ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian di sini yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mencari keterkaitan material penelitian, yang ketiga mengidentifikasi kesenjangan masalah. Saya akan menyelesaikannya di bulan Agustus tahun 2021. Dan untuk yang keempat yaitu merumuskan tujuan penelitian, yang kelima merumuskan pertanyaan penelitian, yang keenam mengumpulkan data atau fakta literatur review. Saya akan menyelesaikannya insya Allah di bulan September. Dan yang selanjutnya yaitu menyusun instrumen penelitian, melakukan eksperimen. Saya akan menyelesaikannya di bulan Oktober. Melakukan uji, menganalisis atau menginterpretasi hasil eksperimen dan uji, yaitu saya akan menyelesaikannya di bulan November. Dan selanjutnya yaitu menarik kesimpulan, menyusun laporan penelitian ke dalam format skripsi, yaitu saya akan menyelesaikannya yaitu di bulan Desember. Untuk selanjutnya yaitu daftar pustaka. Di sini saya menemukan beberapa referensi yang saya pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu dari Sonang tahun 2020, pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan kategori usia dengan metode K-means dalam jurnal Teknik Informatika. Dan yang kedua, Windarto AP tahun 2020, penerapan algoritma K-means dalam pengelompokan data penduduk miskin menurut provinsi. Dan yang terakhir yaitu Listiani L pada tahun 2019 tentang implementasi algoritma K-means cluster untuk rekomendasi pekerjaan berdasarkan pengelompokan data penduduk. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.